Pasca kematian Afif Maulana, remaja yang ditemukan meninggal di kolong jembatan Sungai Batang Kuranji masih menyisakan informasi yang simpang siur. Dan belum ditemukan penyebab pasti meninggalnya Afif. Jasad Afif diketahui ditemukan di kolong jembatan pada Minggu 9 Juni pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Informasi yang simpang siur tersebut langsung dibantah oleh Aditya, rekan Afif yang membawa motor saat kejadian. Di kediamannya, Aditya menceritakan kembali dari awal kisah yang dialaminya bersama Afif saat itu. Bahkan Aditya mengatakan ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Aditya menceritakan awal kejadian usai makan mie di rumahnya pada Minggu dini hari pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menuju lapangan cengkeh dan berkumpul bersama dengan anak-anak rombongan tawuran. Pas dekat pertengahan jembatan, polisi ini langsung dekat Adit tuh, ditendang motor Adit, terguling-guling lah Adit sama si Afif sebelah kiri berdua-dua pak. Berarti yang bawa motor si Adit pak. Adit, Iya, yang bergoncengan si Afif. Si Afif pak. Berarti saat motor ditendang sama polisi, Berguling-guling pak, terus berdirilah Adit sama si Afif ini kan pak sebelah kiri di dekat trotoar pak di pertengahan jembatan. Afif ini ngomong sama Adit bang, bang melompat kita bang. Dijawab pak, enggak adek abang enggak melompat, abang menyerahkan diri aja, abang mau cari handphone bang dulu ya, jangan melompat adek. Pas Adit mengebelakang si Afif mau cari handphone pak, ketangkap Adit sama pak polisi petugas pak. ada berapa orang yang diamankan saat di jembatan Kuranji? Ada berenam orang pak. Yang seingat namanya? Yang Adit ingat Zaki pak. Di saat diamankan berenam orang itu ada Afif enggak di dalamnya? Tidak pak, hanya Afif itu pas di ngomong jembatan aja pak. Berarti Adit tidak pernah melihat Afif di kerumunan. Tidak pak. Coba berarti Ada informasi yang mengatakan kalau Adit melihat Afif dikerumuni polisi. Itu informasi tidak benar pak. yang Adit lihat seperti apa? Tidak ada sama Tidak ada sama sekali pak. Nah setelah itu Dit, Setelah Adit dikumpulin nggak pak, Adit pas dipiting sama polisi itu Adit sempat ngomong juga pak sama polisi, pak teman saya ada yang mau melompat pak. Dijawab sama pak polisi ini pak, tinggi mah katanya pak. Terus baru dikumpulin Adit pak. dikumpulin lagi ya. Iya pak. Saat di polsek apa Adit juga melihat, kan isunya nih di luar si Afif ada di polsek diamankan sama-sama dengan teman yang lainnya, itu gimana informasinya? Di polsek Afif tidak ada sama sekali pak. Itu isu-isu yang beredar yang tidak benar pak. Pas di polsek pun Adit juga sempat ngomong sama petugas kepolisian ini pak. Dia kan ngambil dokumentasi itu pak. Adit ngomong seperti ini ke dia pak. Pak teman saya ada yang mau lompat katanya tadi pak. Dan tidak digauin sama bapak petugas ini pak. Selain di polsek, terus disampaikannya di mana lagi? Habis dari polsek kemana lagi dia? Dipindahin ke Polda Sumbar pak. Di Polda juga sebut. Sebut pak, waktu itu kan di dekat ruangan itu lupa di namanya ruangannya pak. Bapak ini nanya ke Adit pak, ini kenapa luka-luka ini? Adit jawab pak, saya yang ketangkap di jembatan Kuranji pak yang terjatuh. Teman saya katanya juga ada yang mau lompat pak. Kata bapak itu kayak nggak percaya pak. Seperti itu pak. nah selama Adit jadi ini Adit kan jadi saksi nih, ada pernah mendapat perlakuan intimidasi atau seperti apa baik dari pihak polisi atau pihak-pihak lain, ada nggak Adit? Pernah pak, seperti orang yang tidak dikenal sering ke rumah Adit seperti itu pak. Waktu itu kan ada paman korban ke rumah Adit ya pak. Dia waktu itu mau ketemu Adit, cuman Aditnya waktu itu masih di Polresta Padang pak, belum pulang kan. Paman korban ini nggak salah Adit marah-marah dia pak, marah-marah kayak gitu pak, sampai-sampai dia melempar kunci ke kakak Adit pak, kena perut kakak Adit pak. Itu di rumah Adit keadaannya pak. Kenapa tuh marah-marah? Ya karena nggak bisa ketemu Adit pak, katanya dia mau bawa Adit, dia pengacaranya ada katanya. Seperti itu pak. Adit, dari perasaan Adit sendiri nih, Afif nih meninggalnya kenapa nih? Menurut Adit, pandangan Adit ini? Kalau kondisi seperti itu panik ya pak, dalam keadaan kayak gitu seperti panik. Dan Afif juga sempat ngajak melompat. Kalau menurut pikiran Adit, Afif antara melompat atau gimana nggak bisa dimestinya pak. Seperti itu pak. Tapi kalau buat ketangkap, Adit sendiri nggak melihat. Berarti benar-benar Afif tidak ada dikerumunin sama polisi? Tidak pak.
Ada informasi yang mendengar teman Adit di Polsek itu mendengar ada suara Afif atau Afif dianiaya, itu benar nggak atau gimana sih? Itu cuman cerita bohong pak. Yang benar-benar itu yang katanya pingsan itu ya pak, itu bukan Afif pak. Ciri-cirinya orangnya itu tinggi, hitam pak, bukan Afif, bukan seperti itu. Itu siapa Adit? Adit juga nggak kenal siapa orangnya Nggak pak. kenal ya? Tapi itu dapat bukan informasi, Pak. Afif ya? Bukan Afif. Jadi semenjak dari kejadian dari jembatan, Adit tidak pernah melihat Afif ya. Tidak pernah pak, hanya sebatas Setelah dia ngomong, mengucapkan melompat itu tadi. Iya pak, hanya sebatas dia ngomong meloncat, Adit cari handphone, dia ngamankan, hanya sebatas itu pak. Adit pergi sama Afif ini rencananya mau kemana nih pakai motor? Ya rencananya kan Afif nanya info pergi tawuran pak, ya pergi tawuran pak. Kalau buat pergi beralih atau macam itu tidak benar pak. Dia juga mengakuinya pak. Berawal dari mana? Dari mana Adit pergi? Berawal di mana maksudnya pak? Dari pos pemuda atau dari mana? Oh berawalnya itu Afif ke rumah Adit pak. Terus Terus sempatlah buat mie di dekat rumah Adit, dekat pos kan pak. Dia kan waktu itu pemuda sana belanjung mie pak, ikutlah dia sama Afif kan pak. Ikut makan-makan bersama, sampailah jam 1:30 kan pak. Adit ngambil handphone sama Afif ini berdua pak di rumah Adit pak. Jadi ditanya sama teman Adit di mana posisi orang-orang ini. Dijawablah di lapangan cengkeh pak. Baru ada disusul di sana pak. posisi orang-orang ini siapa nih Dit? Ya orang waktu itu Adit udah datang ke lapangan cengkeh itu udah rame aja pak. Oh, yang mau tawuran ya? Iya pak yang mau tahu pak. Berarti Adit sama Afif ini memang pengen pergi tawuran atau gimana? Emang pergi tawuran pak. Mau pergi tawurannya? Iya pak. Bawa senjata tajam atau enggak waktu itu? Dit? Tangan kosong pak. Nggak ada ya? Nggak ada pak. Nah, rombongan yang sama Adit itu tuh memang rombongan Adit atau gimana? Nggak rombongan Adit pak. Adit hanya sekedar ngikut kan, niatnya kan nggak mau niat pergi nonton aja pak. Cuman ya emang pergi tawuran tapi Adit nggak tawuran itu pak, cuma nonton gitu pak. Ikuti rombongan itu aja. Ya ikutin aja rombongan Tapi itu. kenal sama rombongan itu Dit? Ada yang kenal ada yang enggak pak. Kenal enggak? Ada membawa senjata buat tawuran enggak waktu itu Afif sama Di rombongan Adit itu ada yang bawa sajam juga nggak? Ada yang buat 9 jam pak. Cuman kalau Adit sama Afif tangan kosong pak. Dia bawa saja rombongan. Rombongan itu pak. Nah, karena lihat rombongan yang bawa sajam itu dikejar sama polisi dari belakang. Iya pak, dikejar karena ramai-ramai juga pak waktu di jembatan kan pak. Dia memang niat Adit sama Afif memang pergi. Memang pergi tawuran pak. Aditya membantah jika mereka disebut pergi ke pesta pernikahan, karena rencana mereka memang untuk pergi tawuran.